Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Prita Priantini Nurcidaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu teman-teman untuk pengisian template artikel jurnal. Untuk pengisian template artikel jurnal ini, dapat adik-adik dapatkan template-nya di IG Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di IG Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini, seperti yang terlihat di layar adik-adik, terdapat link tree yang berisikan seperti ini menunya. Di menu-menu link tree itu, adik-adik bisa memilih menu yang berjudulkan template artikel jurnal. Oke, seperti yang berikut ini. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang ini template jurnal prodi di FIK. Oke. Setelah teman-teman memilih menu ini, maka nanti akan muncul beberapa pilihan seperti ini. Di link yang sudah dipilih ini nanti ada beberapa template artikel jurnal, yaitu dari tablik, tadbir, tamkin, irsyad, reputation, anaba, tadbir, juga mabrur. Oke, nah ini seperti yang lihat, tablik itu untuk KPI, reputation itu untuk humas, tadbir itu untuk MD, mabrur untuk MHU, tamkin untuk PMI, anaba untuk jurnalistik, dan irsyad untuk PKI. Oke, nah teman-teman sekarang pilih sesuai dengan jurusan teman-teman masing-masing. Berikutnya kita akan masuk ke pengisian eh, template-nya ya teman-teman. Pengisian template ini akan seperti ini. Saya akan mengambil contoh template-nya tablik atau penyana KPI. Oke. Baik, sudah dapat terlihat ya di layar teman-teman. Ini adalah template jurnal tablik atau jurnalnya KPI. Nanti teman-teman silahkan sesuai dengan jurusan teman. Oke, pada dasarnya template-nya sama, oke, header-nya sama, logonya sama, cuman saja judul artikelnya beda-beda ya, karena yang ini tablik jurnal KPI. Kalau tadbir nanti ada tulisannya jurnal MD. Oke. Teman-teman tidak perlu mengisi volume dan nomor karena ini merupakan tugas dari editor. Jadi teman-teman fokus pada pengisi isi di dalam artikel jurnal itu sendiri. Oke, kita baik. Di judul artikel itu tidak lebih dari 10 kata saja. Oke, 10 kata dengan huruf Garamond, fontnya 14 tebal. Jadi buat teman-teman yang judul artikelnya itu atau judul skripsinya lebih dari 10 kata, mohon di-press menjadi 10 kata saja. Oke. Dan kemudian tanpa adanya anak judul. Nah, anak judul itu seperti apa? Seperti kalau teman-teman memiliki kurung di bawah judulnya, misalnya judulnya Retorika Ustadz Aam Saifuddin, studi dalam kurung studi deskriptif ABCD, maka dalam kurung studi deskriptif ABCD-nya itu tidak boleh disertakan ya teman-teman. Kemudian di style jurnal ini dihilangkan, ya jangan ada. Ya, ini bisa dihapus saja. Berikutnya, di sini dituliskan isi artikel jurnal, artinya dari mulai judul sampai dengan halaman terakhir saya daftar pustaka itu tidak boleh kurang dari 6.000 kata ataupun tidak boleh lebih dari 7.000 kata. Ya, lihatnya di mana? Lihatnya di sini. Ini akan kelihatan di jumlah kata ini. Jadi pastikan tidak kurang dari 6.000 dan tidak lebih dari 7.000. Itu masalah judul.
Berikutnya di nama siswa dan nama pembimbing. Jadi ada 3 nama yang akan dituliskan oleh adik-adik. Yang pertama, nama penulis pertama, kalau di fakultas kita ya artinya itu nama mahasiswanya. Kemudian ini nama pembimbing satu sebagai penulis kedua, dan nama pembimbing dua sebagai penulis ketiga. Oke. Contoh nama mahasiswanya itu misalnya Aidil Fahmi. Oke. Nah, nama ini adalah porsi untuk pembimbing satu. Jadi misalnya Aidil Fahmi dibimbingnya oleh Aang Ridwan. Oke. Jangan ditulis lagi Aang Ridwan satu, tapi cukup Aang Ridwan aja. Oke ya, begitu juga nanti nama pembimbing duanya. Oke. Nah, pangkat itu fungsinya untuk apa? Pangkat itu untuk memperlihatkan bahwa Ideal itu jurusan yang pertama. Jadi jurusan penulis itu pangkatnya satu. Nah, kalau pembimbingnya satu jurusan dengan penulis, maka pangkatnya satu juga. Kecuali pembimbingnya itu jurusannya berbeda dengan penulis, maka pangkatnya akan beda. Contoh ya, kayak tadi ini, Ideal Palmi pangkatnya satu bintang. Bintang itu artinya emailnya Ideal. Jadi di sini nanti tuliskan email yang formal punya Ideal. Oke. Kemudian eh, bentuk berikutnya ini diisi oleh penulis kedua, yaitu pembimbing pertama disebutnya dengan nama Bapak Aang Ridwan. Oke, pangkatnya satu karena sejurusan dengan Aidil. Namun pembimbing keduanya misalnya itu Bapak Herman. Oke, maksud Bapak Herman itu pangkatnya dua. Kenapa? Karena Bapak Herman di jurusan MD. Oke, paham ya? Dan semua penulisan nama orang ini nggak boleh pakai gelar. Ya, tidak boleh ada gelar sama sekali. Sampai sini mudah dipahami ya, adik-adik. Contohnya nanti yang kayak begini tinggal dihapus aja. Oke, nah kayak begini. Dan ini ditulisnya nanti berarti ini jurusan ini dengan dakwah. Oke, paham ya adik. Nah, untuk abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu hanya boleh dalam satu halaman yang sama. Oke, tidak boleh lebih. Jadi mereka harus dalam satu halaman yang sama. Oke. Abstraknya sendiri berisi tujuan, oke, metode, teori, dan terakhir hasil penelitiannya. Nah, tujuannya itu per poin sesuai dengan fokus penelitian. Jadi kalau fokus penelitiannya ada 3, maka tujuan penelitiannya ada 3. Sehingga hasil penelitian pun harus ada 3. Ya, sesuai dengan si fokus penelitian ada 3. Oke. Nah, kalau si anak kualitatif itu seperti itu. Anak kuantitatif sama konsepnya. Kalau si rumusan masalahnya ada 3, ya berarti tujuannya ada 3. Sehingga hasil penelitian ada 3. Nggak boleh, biasanya kalau pengaruh, judulnya tentang pengaruh X terhadap Y, tujuannya untuk mengetahui pengaruh X terhadap Y, tapi nanti hasilnya itu bagaimana. Eh, X-nya bagaimana, Y-nya bagaimana, dan bagaimana pengaruh X terhadap Y. Nggak bisa kayak gitu ya. Jadi harus apple to apple. Kalau tujuan 3 berarti nanti rumusan masalah 3 dan hasil penelitian 3. Oke, clear ya. Kenapa sih dituliskan metode dan teorinya? Karena maaf ya, kadang-kadang judulnya strategi komunikasi atau strategi program ABCD ya. Judulnya strategi dengan metode kualitatif, teorinya POAC dengan teorinya SWOT itu udah beda hasil pemaparannya. Sehingga perlu audiens tahu kamu pakai teori apa. Jangan sampai audiens yang baca
artikel kita tuh bingung karena judulnya antara peneliti satu strategi, peneliti yang ini strategi juga, tapi kok hasilnya beda. Ya jelas beda, ternyata teorinya beda. Tapi kalau misalnya teorinya itu sudah dicantumkan di abstrak, minimal orang akan lebih cepat menyortir informasi yang mau diambil atau enggak. Paham ya di sini ya. Kemudian mengenai apa saja itu bentuk hurufnya, berapa fontnya, itu dibaca ya. Jadi si template itu dibaca dan diterapkan penulisannya, bukan cuma dibaca doang. Kemudian kata kunci yaitu konsep utama dari judul. Jadi bukan judul yang dipotong-potong. Contoh judulnya Strategi Komunikasi Ustadz Aam Syarifuddin. Bukan artinya kamu potong strategi titik koma komunikasi titik koma Ustadz Aam, tidak. Tapi strategi komunikasi titik koma, karena definisi dari strategi dengan definisi dari komunikasi itu udah beda banget. Tapi ketika kamu ngomongnya strategi komunikasi itu udah satu definisi yang kokoh, ya. Paham ya, teman-teman? Kemudian abstrak bahasa Inggris bisa ya, teman-teman nanti tinggal disesuaikan gimana cara harus dalam halaman yang sama dengan abstrak bahasa Indonesia. Next, berikutnya, kalau untuk yang diterima disetujui publikasikan gimana Bu? Nah, ini nggak usah diisi, ini bagian dari tugas editor. Next, berikutnya di sini ada eh, penulisan nama penulis ya. Ditulis lagi nih nama penulis beserta dosen-dosen ya. Tapi kalau tadi itu nggak boleh disingkat, kok ini disingkat. Yang disingkat itu kata depannya, bukan kata belakangnya. Oke, contoh namanya Tono Iwake, pembimbingnya Dono Sulistiono dan Samiaji. Nah, ditulisnya jadi gimana? Jadi T titik Iwake, koma D Sulistiono, koma Samiaji. Mudah, mudah banget. Berikutnya kita masuk ke pendahuluan. Dulu pendahuluan, teman-teman jangan lupa nih, dihapus yang kayak gini, jangan dibawa-bawa terus ya. Nah, di pendahuluan ini, oke, isinya cuma tentang latar belakang penelitian. Teman-teman memaparkan why penelitiannya, kemudian ditambahkan dengan penelitian terdahulunya siapa aja sih, oke, dari mulai nama, tahun, judul, teori, metode, hasil penelitiannya apa, dan perbedaannya dengan penelitian kita apa. Kemudian paparkan lokasi penelitian, terus pertanyaan penelitian, atau disebut juga fokus penelitian, atau disebut juga rumusan masalah dipaparkan di sini ya, supaya terlihat, oh tujuan tadi di abstrak ada tiga, apakah pertanyaan penelitiannya tiga, nah itu dapat terlihat di sini. Nah, yang terakhir di pendahuluan itu ada metode penelitian. Jadi kita akan memaparkan metode yang digunakan apa, sumber datanya apa, jenis datanya apa. Itu di sini di bagian akhir ya, paling enggak satu paragraf aja. Kenapa? Karena pendahuluan itu kurang lebihnya seperti mini latar belakang atau mini latar belakang ya, mini pendahuluan bab satu di skripsi kita. Ya. Nah, untuk ukuran kertas lah, margin kanan kiri atas bawah, huruf, font, itu silahkan teman-teman dibaca ya, ditempel kemudian diterapkan. Ingat juga kalau setiap paragraf pertama itu dia harus full body ya, nggak boleh menjorok. Kalau next paragrafnya boleh menjorok. Oke, berikutnya kita masuk ke landasan teori. Nah, di landasan teori itu, teman-teman silahkan menggunakan teori apa aja yang dipakai pada penelitian di skripsi teman-teman. Oke, kalau ada kutipan, tolong diingat bagaimana cara mengutipnya. Jangan sampai salah ya. Dan pada saat menuliskan artikel jurnal ini, tidak boleh ya di-mention ke bawah kayak poin-poin kalau kita menuliskan deskripsi. Satu, memaparkan dua, memaparkan satu titik dua titik itu. Enggak ya. Kalau di artikel jurnal ini kita pemaparannya bentuknya paragraf. Jadi kalau misalnya Pancasila terdiri dari 5 sila. Pertama, koma, ketuhanan yang Maha Esa titik. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan berbagai itu seperti itu. Buatlah dalam sebuah kalimat dan paragraf. Oke, paham ya adik-adik? Gampang sekali. Kemudian teman-teman yang seperti ini nggak usah ya diisi sendiri, silahkan memang nanti sama editornya.
Berikutnya jangan lupa tuliskan judul di header. Jadi di bagian header itu ada bagian yang untuk menuliskan nama Anda dan pembimbing-pembimbing, dan di next page-nya itu untuk menuliskan judul artikel Anda. Oke. Berikutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, sebelum masuk ke subjudul, subjudulnya itu kan subjudul itu kan merupakan bagian dari jawaban fokus penelitian atau rumusan masalah. Oke, sehingga kalau rumusan masalah atau fokus penelitiannya tiga, berarti subjudulnya ada tiga gitu kan. Nah, sebelum masuk ke subjudul itu, kita bikin paragraf pengantarnya. Oke, bentuk paragraf pengantarnya itu berisikan kondisi objektif lokasi penelitian atau objek penelitian. Oke, itu cuma 2 sampai 3 paragraf aja. Entah kita mau ngomongin letak geografisnya, demografisnya, itu silahkan Anda paparkan. Tapi di paragraf ketiga, mohon dipaparkan kalau kualitatif ini tuh sumber informanya siapa aja, berapa orang, namanya siapa, dan jabatannya apa. Sedangkan untuk yang kuantitatif dipaparkan ini tuh populasinya berapa, skop penelitiannya gimana, sampelnya berapa, dan ini tuh pakai rumus apa ngambil sampel. Paham ya? Oke. Nah, begitu kita masuk subjudul dan hasil pembahasan, silahkan adik-adik bahas sesuai dengan apa yang ada di skripsi adik-adik ya. Temuannya apa, pembahasannya apa. Cuma kalau di subjudul ini, oke, ketika kita membahas itu, mohon dikutip, nah ini dia, mohon kutip artikel yang pertama dari artikel fakultas, yaitu artikel ilmu dakwah. Kemudian juga ada artikel dari jurusan kita masing-masing. Nah, kebetulan ini di tablik yaitu artikel tablik ya, artikel jurnal tablik yang punyanya KPI. Oke, wajib ya, itu wajib banget. Oke, nah ini kalau teman-teman bikin tabel, mohon tabel itu judulnya di atas bukan di bawah. Oke, dan jangan lupa menggunakan sumbernya di mana. Di isi tabel itu fontnya cuma 10 bukan 12 ya. Ya kayak ini ya. Ini 10 bukan 12. Oke. Setiap ada tabel, pastikan paragraf berikutnya mendeskripsikan tabel itu ngomongin tentang apa. Sama halnya dengan gambar. Kalau ada gambar, jangan lupa tuliskan sumber gambarnya dan judul gambarnya. Kalau judul gambar atau bahkan adanya di bawah ya. Kemudian paparkan juga di paragraf berikutnya, itu tuh gambar apa sih, deskripsinya tentang apa. Oke, next. Di penutup, oke, kalau tadi kita punya fokus penelitian tiga atau rumusan masalah tiga, maka penutupnya juga 3 paragraf aja sebagai simpulan tiap subjudulnya. Jadi nggak banyak-banyak. Saran, kalau ada saran mendingan nggak usah aja sih kalau kata saya. Lebih simple, lebih gampang, lebih enak bacanya. Kemudian yang terakhir daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini adalah apa aja yang kita kutip di artikel jurnal kita. Bukan dari skripsi kita pindahin ke daftar pustaka ya, ingat teman-teman. Tapi di artikel jurnal ini kita ngutip entah buku, entah artikel, entah quote siapapun. Jangan lupa tuliskan sumbernya di daftar pustaka. Seringkali yang menjadi masalah, teman-teman menuliskan nama orangnya di daftar pustaka, tapi nggak ditulis di subjudul itu atau di landasan teoritis itu motif yang mana ya, sehingga ketika diproses itu nggak ketemu, nggak match antara apa yang ditulis di daftar pustaka dengan apa yang ditulis di landasan teoritis ataupun di subjudul tiap pemaparan hasil pembahasan. Oke. Pas ngomongin daftar pustaka ini, kita akan menuliskannya dengan tulisan sesuai dengan apa style edisi ke-6. Jadi bentuk nulisnya kayak gimana silahkan dibaca. Di sini sudah ada teman, tinggal diikutin aja ya. Oke. Atau kalau mau lebih gampang, teman-teman silakan tinggal di copy, dipaste di chat GPT, kemudian dikasih instruksi sesuaikan dengan apa style edisi ke-6, kemudian diurutkan secara alfabetis. Itu lebih gampang. Oke. Nah, jangan lupa juga antara buku, artikel,
proceeding atau sumber web dari internet itu tidak boleh dipisah-pisah kayak gini ya. Ini kan cuma contoh doang. Daripada pelaksanaannya di daftar pustaka itu semuanya harus dicampur dan disusun secara alfabetis. Setelah selesai teman-teman silahkan teman-teman di save ya, di save dengan file Word dengan save-nya jurusan, nama lengkap dan tanggal dan bulan sidangnya kapan. Oke, itu aja simpel. Nah, yang kayak apa sih jurnal jurusan dan jurnal fakultas yang untuk kita kutip dan untuk kita submit? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Saya akan berikan gambaran. Bentar ya, dikit-dikit. Oh, ini dia. Nah, sudah terlihat ya di layar ya adik-adik. Ini adalah eh, jurnal apa bukan jurnal ya, web jurnal milik UIN Sunan Gunung Jati. Oke, ini alamat webnya itu di journal.uinsgd.ac.id. Nah, itu isinya semua jurnal yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke. Nah, kita tinggal pilih kalau yang ilmu dakwah itu yang ini. Oke, ini adalah jurnalnya milik ilmu dakwah, jurnal fakultas ya disebutnya. Oke, satu lagi itu yang ini, yang komunikatus. Jadi kalau teman-teman yang ilkom itu pertama ngutip jurnal komunikatus ya, yang ini tadi ya, ngutip jurnal komunikatus plus satu jurnal milik jurusan adik-adik. Ya, kalau yang humas reputation, yang jurnalistik analog. Nah, kalau yang punyanya eh, ilmu dakwah itu berarti teman-teman yang non ilkom. Oke, buat teman-teman yang non ilkom ambilnya jurnal ilmu dakwah plus jurnal jurusannya masing-masing. Oke. Nah, kita contohin misalnya kalau mau ngutip yang jurnal jurusan, masuknya kemana? Nah, kita masuk ke jurnal jurusannya yang tadi kita pilih kan, sesuai dengan judul jurnal jurusan kita. Kemudian nanti ketika sudah masuk ke menu utama ini, teman-teman boleh pilih yang tulisannya archive. Oke, kalau sudah di sini, oke. Nah, nanti di sini muncul archive. Archive itu berarti eh, jurnal yang sudah dipublikasikan. Nah, jurnal apa aja? Berdasarkan tahun, berdasarkan judul, itu nanti ada volume terbitannya. Jadi sudah lumayan ya lengkap lah ya teman-teman. Tinggal pilih-pilih sesuai dengan judul yang teman-teman punya deskripsi teman-teman. Oke, maaf ini agak lama. Ya, ini ya teman-teman gitu ya. Kalau udah ada di menu ini, teman-teman pilih yang arsip ini. Oke, di menu arsip ini nanti teman-teman bisa lihat ada beberapa pilihan subjudul untuk tema-tema tertentu yang diangkat jadi tema sesuai dengan upaya skripsi teman-teman. Jadi bisa dapat insight ya dari situ teman-teman. Oke, jadi arsip ini nanti tinggal pilih. Oke.
Oke. Di sini archive sudah mulai kebuka. Ini akan mempermudah teman-teman untuk mengutip ini ya. Oke, ini ada per tahunnya, jadi teman-teman tinggal mengutip yang mana yang sesuai dengan judulnya teman-teman ya. Ya, paham ya. Nah, kalau sudah ngutip tersebut, teman-teman silahkan nge-submit. Karena fungsi dari si submit itu nantinya akan mendapatkan tanda tangan dari tim divisi jurnal sebagai pengesahan. Jadi nanti lembar pengesahan itu kan akan digunakan entah untuk mengambil ijazah, entah untuk mendaftarkan wisuda. Nah, syaratnya apa ya? Harus submit artikel jurnal teman-teman. Pertama sebelum submit, login dulu. Ketika teman-teman nanti login, oke. Ketika login itu nanti teman-teman bisa apa masuk seperti kayak ngelogin bikin email atau bikin media sosial. Di situ eh, ada beberapa poin yang harus diisikan, terutama poin-poin yang memiliki tanda bintang. Oke, isikan nama lah, email, kemudian affiliation itu artinya institusi Anda, ya berarti kan UIN Sunan Gunung Jati. Kemudian ada juga yang menanyakan tentang nomor handphone itu harus dilengkapi juga. Dan terutama pada saat login itu yang harus diingat-ingat bahwa teman-teman harus ngeklik salah satu poin pernyataan bahwa saya masuk sebagai author, nggak cuma sebagai reader aja. Nah, seringkali teman-teman ini nggak ngeklik di si poin autornya sehingga pada saat login itu nggak bisa nge-submit. Ya, jadi ingat lagi ya, tadi nanti ada login, begitu masuk login itu kita kan nggak bisa langsung login kan, maka register dulu. Nah, ketika register itu harus mengisi beberapa poin. Oke, ya, poin-poin itu nanti setelah diisi baru kita bisa masuk lagi login lagi sebagai diri kita dan apa nge-submit data kita. Ya, maaf sekali internetnya sedang agak lama. Nah, ini dia tadi yang login. Oke, sebelum login itu kita tinggal masuk ke register with this site. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bagian register. Nah, di bagian register ini nanti di sini ada poin yang seperti ini. Poin yang memaparkan kalau kita harus ngeklik tombol yang uh, author. Oke, kalau udah klik itu nanti finish, baru kita masuk ke login lagi, masukin username sama password. Terus kita baru coba akses submit, kemudian masukin password kita, beres finish. Kemudian di screenshot, jangan lupa. Habis di screenshot, nanti kan tinggal datang ke divisi jurnal di lantai 4 samping untuk perpustakaan, kasih lihat bukti screenshotnya, kasih lihat nama sehingga kamu tinggal ngecek aja apakah sudah disubmit. Nah, ini ya teman-teman ya. Tadi apa aja yang ketika masuk register, nah ini. Jadi kadang-kadang teman-teman lupa untuk ngeklik yang tombol author. Ini kan able submit items. Jadi kadang-kadang teman-teman nggak diklik nih si authornya sehingga nggak bisa-bisa submit. Oke ya. Baik, teman-teman. Saya rasa cukup sekian pemaparan dari saya selaku perwakilan dari divisi jurnal. Mudah-mudahan mudah-mudahan dapat tercerahkan dan dapat diaplikasikan dengan baik. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.